Selamat siang semuanya. Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Benar seperti itu Pak Lurah? Betul sekali. Ya. Baik, kita sudah kedatangan tamu orang-orang yang hebat, yaitu Bapak Lurah kita dan Pak RW 16 ya Pak. Yes. Sebelum saya mulai podcast tentang tema penanggulangan bencana banjir dan psikoedukasi, saya mau perkenalkan dulu nih narsum kita yang hebat-hebat ini. Ya, ada Bapak Lurah, namanya Pak Sukaria, dan Pak RW namanya Pak Haryono ya. Ya. Baik, untuk acara ini kita lanjut dan kita buat lebih seru lagi ya Pak. Relax aja ya, kita santai aja berbincang tentang bencana. Nah, nih sama Pak RW nih, informasinya Pak RW ini sangat aktif ya dalam penanganan bencana. Nah, untuk Pak Haryono, bagaimana sih mengapa gitu Cililitan itu banjir? Saya dengar ada beberapa titik banjir. Bagaimana cara penanggulannya? Terus bagaimana untuk mengakses bila terjadi banjir seperti itu Pak? Baik, kebetulan di wilayah Kelurahan Cililitan kebetulan letak geografisnya itu berada di bantaran Kali Ciliwung kebetulan. Jadi yang teraliri dengan atau terlewati dengan Kali Ciliwung itu yaitu RW 16, RW 6, RW 5, RW 15 dan RW 7. Itu 5 RW yang kebetulan terkena aliran Sungai Ciliwung itu. Jadi kenapa kita selalu tiap tahun itu terkena banjir, karena sebetulnya kita banjir itu banjir kiriman sih sebetulnya, karena kiriman dari hulu dari Bogor. Jadi ada informasi, misalkan ada informasi ketinggian dari Depok atau dari Bogor, makanya dari Katulampa berapa, misalkan siaga 1 lah, anggap siaga 1 itu antara 300 sampai 350 ke atas sudah siaga 1. Dan di Depok itu misalkan udah siaga 2 sampai siaga 1 lah. Jadi itu aliran air yang mau nyampe ke wilayah kita itu sekitar 12 jam tuh sampai Manggarai. Berarti di kita sekitar antara 10 sampai 11 jam udah di wilayah kita. Nah, maka dari itu dengan adanya informasi itu kita sudah woro-woro lah istilahnya ke warga yang berada di sekitar bantaran Kali Ciliwung itu. Kebetulan di RW 16 yang terdampak kalau banjir siklus 5 tahunan itu ada 7 RW, 7 RT yang terkena. Tapi tidak kena kecuali kalau banjir itu yang siklus 5 tahun itu kena hampir 7 RT, tapi kalau banjir tahunan itu antara 2 sampai 3 RT yang terkena. Tapi kalau di wilayah-wilayah lain misalkan kayak wilayah RT 6, RW 6, RW 15 dan RW 5 dan juga RW 7 itu jauh lebih banyak yang terkena karena lebih rendah lagi ke wilayah situ. Jadi yang terkenanya itu karena di kita itu sudah terbiasa. Saya menanganin banjir di Kelurahan Cililitan itu atau khususnya di RW 16 itu dari 2007. Banjir terbesar 2007 yang saya alamin. Hanya ada waktu itu emang ada 2003 tapi nggak terlalu, tapi 2007 terbesar dan kemarin terakhir 2020. Itu ketinggian air 2007 hampir 3,5 meter di wilayah RW 16. Itu di RT 8, RT 4, RT 5 itu hampir segitu. Dan di RW 6 itu hampir semua, tapi di RW 6 kalau nggak salah 4 RT yang tidak terkena. Itu hampir kena semua. Kalau 2020 kemarin setelah nggak di bawahnya RW di bawahnya yang 2007 karena kebetulan waktu itu jembatan Kalibata itu sudah dibongkar 2013 itu. Jadi 2020 itu sudah terbongkar kalinya jembatannya, jadi air agak sedikit cepat. Kalau kemarin 2007 itu waktu itu karena sampah terbendung di jembatan itu. Makanya di kita hampir 4 hari tergenang air karena sampahnya numpuk di jembatan itu. Dan yang terkena di wilayah kita itu kalau 2020 kemarin itu semua juga sama, kena hampir 7 RT juga yang terkena. Cuman itu seperti kayak banjir bandang, jadi paksa banjirnya yang kita agak lama karena di luar dugaan itu tadi. Tapi walaupun gimana ya, alhamdulillah dalam penanganan banjir di wilayah kita itu
dengan setelah dibentuknya KSB, Kampung Siaga Bencana, Iya. dan di RW-RW sudah ada Kampung Tangguh Bencana. Kebetulan di RW 16 waktu itu pernah dikukuhkan sebagai Kampung Tangguh Bencana yang dikukuhkan sama Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Sempat datang juga ke sini Pak Wali Kota, itu di wilayah RW 16 khususnya sudah terbentuk Kampung Siaga Bencana, Kampung Tangguh Bencana di kita. Kalau untuk di kelurahannya itu Kampung Siaga Bencana untuk 5 RW. Dan sekarang kemarin dari Pak Lurah sudah dibentuk tuh itu ada Kampung Tangguh Bencana di 5 RW itu. Jadi untuk penanggulangannya itu misalnya kayak untuk dapur umum, untuk yang lain-lain, untuk pasca banjir, penanganan pasca banjir, di tiap-tiap RW itu sudah siap semuanya, sudah terbentuk gitu ya, apa namanya, relawan-relawan untuk penanganan banjir, baik pra banjir dan pasca banjir, dan semua dari dinas sosial, dari BPBD, dari tim SAR, dari kesehatan, puskesmas, semua sudah kolaborasi semuanya di situ. Sudah terbentuk. Sudah terbentuk tim, itu intinya. Ya. Gitu. Nah, untuk apa namanya, penanganan banjir sendiri kan sudah terbentuk tuh timnya ya. Nah, apakah untuk tim-tim itu juga terlibat membantu pasca banjir? Bulan-bulan ini ada banjir nggak sih Pak? Nah, betul. Kemarin bulan September ya. Bulan September ada banjir. Kemarin cuman banjirnya tidak terlalu besar. Katulampa 350. Katulampanya 190 ya kalau nggak salah. 190. Nah, tapi Manggar di Depoknya itu mungkin agak besar. Jadi Depok itu udah 350. Jadi di wilayah Kelurahan Cilitan 5 RT terkena semua. Tapi kebetulan di RW 16 itu 3 RT yang terkena. Jumlah yang terdampak warga kurang lebih sekitar 1.200-an dari satu kelurahan kemarin yang terdampak. Mengungsi nggak sih Pak? Sebagian ada yang mengungsi. Sebagian ya? Sebagian ada yang mengungsi. Jadi pengungsian itu kita udah kebetulan kalau di RW 16 sudah ada pos-pos untuk pengungsian. Ada 3 wilayah, ada 3 tempat di SD 03, di rumah Ibu Haji Ratna, dan di RP Petra gitu. Tapi pengungsian kemarin karena kemarin itu 1 minggu sebetulnya 3 kali tuh datang air, jadi semua ada mengungsi. Cuma yang mengungsi kalau banjir kecil gitu paling ibu-ibu dan balita dan lansia, dan ada mungkin disabilitas yang ada yang mengungsi, tapi tidak terlalu lama mengungsinya. Sebenarnya antara 1-2 hari aja. Jadi bapak-bapaknya siap beres-beres, sudah beres, mungkin yang itu bisa dipulang kemarin. Bisa ya. Betul. Berarti untuk kebutuhan pokok sudah ada tim yang untuk memberikan bahan Ya, pokok betul. ya, Pak, ya? Itu sudah tersosialisasi semua Betul. ya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini saya lihat nih ada di televisi ini kegiatan apa ya Pak? Ini simulasi penanganan apa namanya, relawan penanganan banjir untuk yang berkebutuhan khusus ya, seperti itu. Untuk simulasinya. Simulasi ya. untuk Berarti kebutuhan juga khusus. ada Ya. bentuk pelatihan. Pelatihan ya? itu kebetulan alhamdulillah kita ikut dibantu juga untuk pelatihan itu, ada dari BPBD. Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan Wahana Visi. Dan kebetulan Pak Lurah juga kan bentuk juga sekarang kan kayak posyandu jiwa ya. Pada itu kita kolaborasi dengan Wahana Visi dan KPSI. Kebetulan Berarti Pak Lurah juga tersosialisasikan. Ya, betul. Kegiatan ini juga tersosialisasikan Pak. Bisa diceritakan sedikit seperti apa sih ceritanya terbentuknya pelatihan untuk bencana ini? Ya makasih Bu Ori ya. Terbentuknya KSB berbasis psikososial memang banyak faktor ya. Salah satunya adalah saya lihat memang setiap kejadian bencana gitu ya pasti banyak melibatkan masyarakat. Nah ini di Cilitan ini waktu saya mengadakan kegiatan monitoring PSN ya, diadakan setiap Jumat pagi keliling gitu ya, maupun AKMP itu aksi kegiatan bersihan minggu pagi, kita kan selalu koordinasi dengan Pak RW gitu. Kita setelah acara pembersihan jentik biasanya kita ada acara silaturahmi tuh, silaturahmi Jumat pagi, kita berbagi sharing. Nah di situ memang saya lihat banyak wilayah di Cilitan ini, di beberapa RW yang
ada ODGJ-nya gitu. Nah, dasar itu juga yang membuat saya ingin menciptakan suatu inovasi terkait keberadaan posyandu yang sudah ada selama ini. Jadi posyandu yang sudah ada itu kan memang ngurusin lansia, remaja, dan balita ya. Nah, untuk Pusbindunya memang kan menangani masalah-masalah yang orang-orang yang dewasa yang biasa saja gitu. Cuman memang saya lihat penanganan untuk yang berkebutuhan khusus, walaupun sudah ada ya dari beberapa instansi pengampu atau yang berwenang, tapi kalau memang bencananya luar biasa besar, itu kan biasanya kita kekurangan tenaga. Nah, dasar itu biasanya kita pakai potensi yang ada di masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah ya, di RW juga yang kita bentuk KSB ini yang berbasis psikososial, kita ada kader Keswa juga yang tadi disebutkan oleh Pak RW. Kita kan kerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Warna Visi, dan ada komunitas yang kejiwaan ya, yaitu KPSI. Nah, di situ kan ada kader Keswa atau kader kesehatan jiwa. Itu salah satu tugas mereka untuk menangani masalah pengungsi yang berkebutuhan khusus seperti itu. Tertarik banget ya saya dengan ada kader Keswa, terus ada pembentukan untuk orang yang khusus seperti itu. Mereka dilatih ya. Mungkin ada nggak sih Pak pengalaman kader Keswa ini selama banjir itu mereka ikut terjunnya bagaimana sih, caranya, alurnya seperti apa gitu untuk penanganan kasus ODGJ-nya? Kalau yang saya lihat ya, karena memang kita sempat ada pandemi. Nah, pandemi itu memang ada kevakuman ya, karena kan kita juga dilarang berkumpul ya waktu itu. Dan memang waktu ada kejadian bencana di masa pandemi, kita kan kerjasama juga dengan tim kesehatan dari Puskesmas. Kita pisahkan biasanya tuh ya PRW ya, pengungsi. Cuma memang kan kurang efektif. Kalau pengungsinya terbatas bisa, kalau pengungsinya banyak, apakah cukup memadai gitu ya. Nah, dasaran itulah yang kita gerakan. Sebenarnya sih ya saya memang kan baru ya, sebenarnya baru juga. Untuk kejadian bencana yang besarnya juga kan belum ngalamin di Cilitan. Tapi berbagi pengalaman yang sudah-sudah yang di tempat tugas saya yang memang daerahnya rawan bencana, itu memang kita melibatkan beberapa klaster atau bagian ya, atau hubungan yang berhubungan dengan misalnya bagian konsumsi atau pengungsi atau dapur umum. Nah, di situ kita memang berdayakan. Nah, untuk KSB yang baru saya remajakan ini yang berbasis psikososial, memang sudah kita simulasikan bekerja sama kemarin dengan Warna Visi ya Pak RW ya, dengan KPSI gitu. Ya kita umpamakan saja, misalnya memang ada kejadian luar biasa yang di Cilitan ini misalnya ada jadi KLB gitu, kita udah siap. Sudah siap. Ya mudah-mudahan sudah siap karena kita sudah simulasikan. Kesimpulannya kader jiwa ini berkolaborasi dengan yang lain seperti Pak RW-nya, mungkin dari tenaga kesehatannya, terus dari mungkin lektor yang berkaitan untuk menangani ODGJ ini ya Pak. Intinya seperti itu ya. Nah, saya dengar ini ada tadi posyandu jiwa ya, atau posyandu kita. Nah, dengan terbentuknya posyandu ini mungkin akan meringankan beban pada buat khususnya masyarakat di Cilitan ya Pak ya. Betul. Bagaimana sih, apa sih kegunaan posyandu kita ini Pak? Ya, jadi posyandu kita ini sih memang pengembangan ya, atau saya jadikan inovasi atau terobosan terkait saya tambahkan di pointer SK KSB ya, Kampung Siaga Bencana, itu kan ada bagian atau klaster yang menangani masalah psikososial di situ ya. Jadi kita melatih kader Keswa
Terusnya kita juga ada apa ya, screening juga. Kita ada pemetaan juga. Ini daerah mana yang memang dari 5 wilayah itu yang paling banyak ODMK-nya atau ODGJ-nya. Oh, Seperti itu. kira-kira ada nggak sih Pak, semenjak dibukanya posyandu kita ini, ada nggak sih pasien yang trauma semenjak banjir gitu? Mungkin Bapak bisa menjawab. Iya. Kalau untuk yang trauma banjir itu di kita nggak ada kebetulan, karena dia udah terbiasa. Udah terbiasa. Iya, dalam 1 tahun itu dianggapnya banjir 1 bulan, tidak banjirnya 11 bulan, jadi sudah terbiasa. Cuman itu tadi dengan terbentuknya yang Pak Lurah bilang untuk kader Keswa itu, yang selama ini kalau terjadinya banjir itu yang orang atau warga yang sudah ada misalkan kayak untuk ODGJ itu selama ini agak keterlantarkan lah, karena dianggap warga itu melihat warga yang terkena ada penyakit itunya tuh dianggapnya tuh sebagai aib atau sebagai apa. Makanya kita itu mengharapkan dengan adanya kader jiwa ini, si kader tersebut itu bisa mengedukasi keluarganya dulu lah, untuk tidak merasa bahwa dia itu sebagai aib atau sebagai apa istilahnya kalau di daerah itu namanya kutukan atau gimana. Jadi biar dia itu bisa terbuka dalam artian seperti tadi kita sudah datang ke, sebetulnya si orang-orang yang ODGJ itu kalau kitanya yang bisa untuk mendekati itu, dia tuh sebetulnya biasa aja sih sebetulnya. Cuman ya kita walaupun gimana perlu ada pelatihan misalkan cara untuk, karena kita juga harus cari safety dulu. Kalau ngelihat si lagi agresif atau bagaimana kan kita juga harus tahu. Maka dari itu kader kita itu diharapkan untuk bisa mengedukasi keluarganya dulu supaya keluarga itu mengerti bahwa penyakit itu bukan sebagai aib lah. Jadi bisa terbuka awalnya seperti itu. Nanti lama-lama mungkin bisa si pasien tersebut bisa kita deketin, apa yang bisa dibantu mungkin kita bantu. Dan kebetulan kan mungkin kita juga sekarang kan udah kerjasama dengan P3S misalkan dengan sosial. Kalau dengan adanya ODG yang agak agresif mungkin kita koordinasi dengan P3S. Tapi kalau yang ada juga sih emang di sini yang sudah yang punya penyakit itu tuh psikososial itu, jadi ada yang sudah bisa mengambil obat sendiri, jadi dia bisa udah mengendalikan di sini sudah ada yang sama sekali belum, ada bahkan setelah kader atau kita datengin itu ada yang sampai keluarganya itu nggak boleh sembuh, ada yang seperti itu karena selama ini mungkin kurang tersentuh sama mungkin dari dinas sosial atau dari mana, karena memang kurang terjangkau juga, mungkin tadinya mungkin kurang sumber daya atau gimana. Nah, dengan Pak Lurah adanya keinginan untuk membentuk itu, makanya saya juga semangat juga untuk ikut jadi relawan lah istilahnya, karena sangat-sangat membantu banget gitu untuk keluar warga yang di warga kami kebetulan RW 16 kalau nggak salah ada 5 atau 6, tapi masih beda-beda gitu tingkatannya beda, tingkatan kejiwaannya berbeda. Ada yang agresif, ada yang sudah lunak, ada yang tengah, ada yang itu seperti itu. Yang penting dengan adanya kader jiwa kan, bila ada terjadi banjir atau ada bencana apapun sudah siap ya. Iya, jadi sudah ada yang khusus untuk menangani itu. Ya, khususnya jiwa. Iya. Luar biasa sekali, sangat menarik. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak berdua rencana ke depan untuk menghadapi banjir? Kita tahu bersama bahwa DKI ini memang adalah kota banjir. Bagaimana rencana untuk ke depannya? Mungkin dari Pak Lurah dulu. Yang bencana berbasis psikososial itu ya, jadi ya kita akan membentuk yang namanya posyandu kita. Itu memang untuk membentuk posyandu baru pasti harus ada dukungan dari atas gitu ya. Jadi kita cobakan gitu ya Pak RW ya, kita usahakan nanti ada di posyandu posbindu namanya, karena sudah berjalan. Jadi yang sudah berjalan, kalau bentuk baru biasanya agak susah, tapi kalau yang sudah berjalan kita tambahkan program-programnya biasanya bisa. Ya mudah-mudahan dengan terbentuknya posyandu kita, jadi posyandu kompak ikhlas terbaik amanah yang ada di Cilitan ini, ya salah satunya itu membantu selain kebencanaan juga membantu masyarakat yang keluarganya atau saudaranya ada ODGJ yang mereka merasa
apa sih, malu atau aib lah ya. Nanti kita usahakan mereka jadi didekatkan, kita jemput bola ya, kita layani dengan hati. Berarti kedepannya mengurangi stigma ya Pak ya. Betul. Terus membentuknya posyandu ini, mudah-mudahan warga juga tidak malu untuk datang bahwasannya dia ada gangguan jiwa. Betul sekali. Ya, Betul. jadi kalau menurut Bapak nanti kedepannya kalau terjadi banjir nih, apa sih kedepannya? Jadi gini, mungkin kedepannya kalau terjadi banjir, karena kebetulan di wilayah kami itu ada yang ODGJ itu yang posisi rumahnya itu ada di pinggir kali sekali, ya terdampak sekali gitu. Memang karena selama ini, karena kemarin itu seolah-olah terlantarkan, tidak terurus, dia kemana keluyuran kemana-mana. Mungkin kalau udah ada kader itu tuh mungkin kita bisa mengarahkan, selain mengarahkan kepada yang pasien tersebut, mungkin kepada keluarganya. Jadi kita bisa ada perhatian khusus lah, karena jadi udah ada tim kan. Jadi perhatian khusus dalam artian mungkin dari kesehatannya dia sendiri, dan dia juga tidak liar kemana-mana, karena dan mudah-mudahan nanti ke depan juga mungkin kedepannya bisa ada pemantapan lagi lah untuk kader-kadernya, jadi lebih mengetahui masalah kejiwaan, cara-caranya mungkin untuk penanganan itu seperti apa gitu. Karena ini memang kurang lebih baru 3-4 bulan Pak Lurah ya kita bentuk untuk ini, ya mudah-mudahan khususnya di Kelurahan Cilitan, karena sebetulnya untuk kader jiwa itu kayaknya dengar-dengar sih sudah lama gitu, tapi belum terekspos ya, belum terekspos. Itu sempat saya juga tanya ke Pak Ketua Puskesmas, Kepala Puskesmas Cilitan, sudah terbentuk tapi emang belum terekspos itu. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan kedepannya untuk khusus kader kita itu, kader jiwa kita untuk Kelurahan Cilitan bisa lebih mantap gitulah. Jadi lebih nanti kan karena kita sebetulnya alhamdulillah sekarang udah kolaborasi juga dengan dibantu sama KPSI untuk pendampingan kader-kader kita, pelatihan berbagai macam pelatihan sudah mulai dilakukan. Ya, mudah-mudahan nanti untuk penanganan pas banjir, memang kebetulan ini nanti antara Desember Januari siklus banjir besar nih, mudah-mudahan sih nggak terjadi, tapi kalau apa salahnya kalau kita udah siapkan dari sekarang gitu. Mungkin begitu. Iya. Ya. Bagus banget ini Pak, sangat Ya. mungkin idenya dari Bapak, idenya Pak Lurah ini luar biasa banget, bisa dikembangkan ya. Terakhir nih Bapak, yang mau saya tanya, selama pasca banjir baik Pak Lurah maupun Pak RW, ada nggak sih merasa stres juga nih? Kalau stres mungkin ya dibilang ada ya ada, Ada ya. dibilang tidak ya juga, karena kita sebetulnya jiwa juga sebetulnya. Kalau kita yaitu karena di Cilitan tuh ada temanya tuh ikhlas, itulah yang di situ ikhlas, kita belajar untuk ikhlas, ya udah kita dibikin happy aja. Happy ya Pak. Bikin happy. Kalau Pak Lurah sendiri begitu juga happy. Iya, kita bawa happy. Soalnya memang kalau bencana banjir itu ada dua yang mungkin kita sedikit stressing dia Pak RW ya. Tapi alhamdulillah sih paskanya kan memang capek ya, karena kita harus membersihkan yang bekas-bekas lumpur. Tapi insya Allah ada bantuan juga sih dari Gul Karma, dari Pemadamkar, dari PPSU, dari yang berwenang lainnya. Seperti itu. Jadi kita bawa ikhlas ya Pak ya, amanah juga, Betul. terus terbaik ya tadi ya. Amin, iya. Itu motonya ya Pak ya, Motonya. moto Cililitan ya. Oh, sudah punya moto. Bisa diulangi Pak, Cililitan kita kompak, Ikhlas, terbaik, amanah. bagus banget ya. Barangkali itu saja yang mungkin saya tanya. Untuk berikutnya, sesi berikutnya nanti kita bisa melakukan podcast kembali yang lebih menarik lagi untuk membahas tentang kesehatan, bisa juga berupa tentang wilayah yang ada di Cililitan dan kegiatan-kegiatan program lain ya Pak Lurah. Iya. Pasti. Pak Lurahnya sangat mendukung nih, Pak RW juga mendukung nih. Siap, Ya. insya Allah. Iya, kita harus selalu ikhlas, kompak, amanah, dan terbaik. Terbaik. Saya tutup dulu acara podcastnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Baik, terima kasih.